Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Tampi di sini. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Nah, ini aku eh, mau nge-share kegiatan aku di hari Sabtu ya. Nah, kalau pagi itu biasanya sudah menjadi kebiasaan untuk Pak suami minum air kunyit, atau kalau enggak biasanya minum jus tempe dan kurma. Karena perut Pak suami itu sering enggak enak teman-teman, asam lambungnya sering tinggi. Jadi daripada terus-terusan minum obat dari dokter, lebih baik kita bikin yang alami saja. Nah, ini aku sudah tumbuk kunyit fresh ya teman-teman. Itu langsung aku tumbuk aja. Aku nggak mau diparut gitu karena parutannya tuh bakalan kuning nempel terus susah hilangnya gitu. Jadi aku tumbuk aja di talenan gitu. Terus aku siram pakai air panas, baru aku saring. Jadi kayak saripatinya si kunyit itu nggak terlalu kental gitu. Kata Pak suami sih lebih seger yang kayak gitu ya. Terus nggak ada ampas-ampasnya gitu. Oke, lanjut. Setelah itu aku beres-beres. Ini setiap pagi penampakan di dapur aku tuh emang kayak gini ya teman-teman. Karena kalau sudah malam kadang aku udah selesai bikin kue atau habis makan itu masih ada cucian piring, atau kadang piring yang udah dicuci itu aku nggak langsung susun gitu, biar kering dulu, baru paginya pas aku turun aku beresin. Kalau sudah malam tuh rasanya aku tuh males banget mau beres lagi. Itu rasanya aduh, pokoknya udah males lah bergerak gitu. Jadi aku lebih seneng nonton TV atau edit-edit video buat aku tayangin besok gitu sambil rebahan sama bocil kalau nggak digangguin. Terus nah itu cucian piring yang di baskomping itu teman-teman, itu cucian piring dari dapur lantai 2. Di atas sih ada, bukan dapur ya, kalau dulu memang ada tempat masaknya, ada kompornya gitu. Tapi setelah bocil aku ini udah mulai besar, aku pindahin ke bawah, jadi masaknya di lantai 1 semua. Nah, karena anak-anak itu kalau makan kadang dibawa ke lantai 2, jadi piringnya itu pada numpuk di atas sampai di dapur bawah itu kadang kosong gitu. Agak repot sih dan melelahkan memang. Harus beresin 2 tempat. Tiap hari aku itu harus naik turun tangga gitu sampai nggak terhitung berapa kali. Kadang ambil baju bocil, turun lagi ke bawah masak, kadang ke atas lagi ngambil pempes, kadang ambil apa aja lah barang kita, kan semuanya tuh sebenarnya di atas di lantai 2, cuman dapur aja yang di bawah sama TV. Jadi kalau siang itu kita kebanyakan aktivitas kita tuh kebanyakan di bawah. Nah, setelah selesai aku beresin dapur bawah, aku naik ini yang aku bilang tadi, dapur lantai 2. Di sini sih nggak terlalu banyak barang, hanya sekedarnya aja sama meja makan, terus apa ya itu, kayak meja piring juga kayak gitu. Biasanya di sini itu aku pakai buat naruh susu bocil, terus buat naruh makanan. Kalau misalnya malam itu kita mau bawa makanan ke atas buat ngemil-ngemil gitu, biasanya aku taruh di sini. Nah, ini aku elap-elap kaca-kacanya itu karena kadang
ada percikan-percikan bekas susu bocil gitu atau bekas air. Terus ini kacanya ini teman-teman, kacanya itu kayak nggak halus gitu, kacanya warnanya buram, terus nggak halus, nggak tahu itu kaca apa itu, jadi kalau dibersihkan agak susah gitu. Nah, di sini juga itu teman-teman ada tempat galon. Biasanya sih ini aku isi air minum, cuman sudah berapa hari ini aku tuh males banget ngangkat galon ke atas. Itu galon aqua yang 15 liter itu aku harus ngangkat ke lantai 2, itu rasanya udah apa ya, berat banget gitu. Jadi lebih baik aku ambil minum atau bawa minum ke atas gitu. Nah, selanjutnya setelah aku beres perdapuran, sekarang aku beresin balkon depan kamar aku. Ini tuh balkon pas di depan kamar aku yang multifungsi banget karena tempatnya pas di bagian depan. Terus kalau pagi itu di sini kadang kami jadikan tempat sarapan, duduk lesehan gitu. Sambil sarapan, sambil ngeteh. Kadang juga tempat anak-anak bermain. Terus kalau siang, pagernya itu aku jadikan tempat jemur baju. Karena panas matahari di bagian sini itu nyorot banget gitu. Jadi cucian aku cepet kering. Nah, ini aku lanjut ya, nyapu ngepel lagi. Meski nggak tiap hari di sini tuh aku pel, tapi kalau nyapu itu hampir tiap hari aku sapu ya. Biasanya aku ngepel di sini itu kalau habis hujan teman-teman. Karena kalau habis hujan itu balkon yang di depan itu tadi basah semua, jadi takut anak-anak nanti kepleset. Nah, setelah selesai beberes dari lantai 2, ini aku turun lagi ke bawah, teman-teman. Ini aku mau masak. Nah, itu aku didihin air. Rencananya hari ini aku tuh pengen nyayur bening oyong dicampur bakso ikan gitu sama soun. Ini aku kupasin dulu oyongnya. Kemarin tuh aku beli oyong ini 3 biji panjang-panjang gitu. Insya Allah cukup untuk sayur bening hari ini. Nah, setelah aku kupasin oyongnya, ini lanjut aku cuci. Tuh oyongnya ini sengaja aku nggak kupas bersih semua kulitnya, aku masih tinggalin ijo-ijonya sedikit-sedikit gitu, supaya nanti waktu kita masak itu oyongnya ini nggak kempes gitu, tinggal putihnya doang, jadi nggak berasa kalau dimakan. Nah, untuk masak sayur bening oyong ini teman-teman, aku nggak pakai minyak sama sekali karena aku mau beningan gitu. Jadi cuman aku didihin air, terus aku kasih cincangan bawang putih gitu aja sampai airnya mendidih. Terus aku masukin si oyong itu. Setelah oyongnya agak lembut gitu, aku masukkan bakso ikan. Aku tadi beli bakso ikan 2 bungkus. Terus aku cuci, terus aku belah-belah jadi 2 gitu. Langsung aku masukin aja ke sayurnya. Terus ini bumbunya aku pakai setelah bawang putih aku kasih garam sama kaldu ayam. Terus sama sedikit lada bubuk. Setelah semua bumbu aku masukin, terus oyongnya juga udah lembut, baksonya juga sudah mulai ngapung-ngapung gitu. Aku matikan apinya, lalu terakhir aku masukin soun supaya sounnya tuh nggak terlalu banyak waktu kita makan. Nah, selain aku masak sayur bening oyong tadi, itu kan sayur untuk anak-anak, karena kalau yang pedes-pedes tuh si bocil tuh nggak bisa makan. Jadi ini aku mau nyambel
kentang. Ini kentangnya sudah aku kupasin, terus aku cuci, kemudian aku potong dadu kecil-kecil gitu. Rencananya aku mau bikin sambal kentang ini yang agak kering, mau ku campur sama teri. Kenapa aku bikin agak kering sambalnya ini, karena nanti kan mau dimakan pakai kuah, jadi supaya si kentang ini enggak banyak dan terinya juga masih kriuk-kriuk. Ini setelah kentangnya aku goreng ini sampai agak-agak kecoklatan gitu. Nah, ini aku angkat dulu. Selanjutnya aku mau goreng teri. Ini aku pakai teri belah. Ini aku goreng terinya sampai kering supaya waktu kita campur sama sambal nanti si terinya ini enggak lempem, masih berasa kriuk-kriuknya. Nah, untuk sambal kentang teri ini sebenarnya sering banget aku masak karena ini itu salah satu menu favorit Pak suami, karena Pak suami itu enggak pemakan makanan yang kayak ayam atau ikan gitu. Orangnya lebih suka makanan kayak tahu, tempe, sambal kentang teri, sayur bening kacang merah, kayak gitu. Nggak suka yang bau-bau agak amis. Jadi ini karena hari ini, hari Sabtu ini Pak suami libur kerja, jadi aku masain sambal kentang teri dan anak-anak aku masain sayur bening tadi. Untuk bikin sambal kentang teri ini bumbunya aku pakai bumbu sambal biasa lah ya, kayak pada umumnya gitu. Pakai tomat, pakai cabai, pakai bawang putih. Uh, uh, Kalau aku masak itu memang jarang banget pakai bawang merah. Jadi cuman aku banyain bawang putihnya aja, terus pakai garam, micin, dan sedikit gula. Nah, alhamdulillah aku udah selesai masak. Selanjutnya ini aku mau bikin brownies kukus teman-teman, karena tadi Pak suami bilang insya Allah nanti malam kita itu akan pergi main ke rumah teman Pak suami. Mau ada yang diomongin gitu, jadi aku mau bawa brownies kukus. Tapi malah ternyata tuh kita nggak jadi datang pergi ke tempat teman suami aku itu, karena mereka tuh ternyata malah sudah duluan datang ke rumah. Kita balik lagi ke resep brownies kukus yang aku bikin ini ya teman-teman. Pertama-tama itu yang aku lakukan adalah melelehkan coklat batang. Ini aku lelehin coklat batang merek Galeto itu 100 gram. Setelah meleleh, lalu kita campurkan dengan 125 gram minyak sayur. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan coklatnya itu gak ada yang menggumpal lagi. Lalu kita sisihkan biar dingin. Setelah itu di baskom mixer itu aku pecahkan 6 butir telur utuh, 250 gram gula pasir, dan 1 sendok makan SP. Nah, ini tuh resep jualan aku ya teman-teman. Biasanya kalau aku jualan brownies pakai resep ini. Aku jual dengan harga 35.000, tapi itu separuhnya dengan 3 telur aja. Setelah ketiga bahan tadi kita mixer sampai mengembang dan putih berjejak, lalu di tempat lain kita timbang 250 gram tepung segitiga, 50 gram coklat bubuk. Ini aku pakai merek Bendigo. Terus kita tambahkan 3 gram baking powder. Nah, lalu kita ayak, kita masukkan ke dalam adonan telur tadi.
Lalu ini aku siapkan untuk loyangnya. Ini aku pakai loyang ukuran 22 cm kotak gitu. Nah, ini setelah adonan telurnya itu sudah putih, mengembang dan berjejak gitu. Lalu aku kecilkan kecepatan mixernya jadi lambat kayak gitu. Aku masukkan bahan keringnya tadi. Setelah itu lalu terakhir aku masukkan campuran coklat dan minyak sayur. Kalau misalnya teman-teman itu nggak mau langsung dimasukin ke mixer gitu, bisa juga teman-teman pindahin aja ke baskom, atau kalau misalnya mixernya pakai baskom, diaduk aja pakai spatula itu bisa. Dan ngaduknya tuh harus ngaduk balik gitu ya teman-teman, supaya nggak bantat. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya kita tuh harus sudah mengukus air dulu sampai mendidih panas gitu untuk kita ngukus kuenya ini. Karena pas adonannya ini udah selesai, air itu harus sudah mendidih. Nah, ini aku sebelumnya udah mendidihin air dulu ya teman-teman di kukusan gitu. Jadi langsung aku kukus aja. Ini mungkin sekitar 30 menit. Kita tes aja nanti pakai tusuk sate kalau misalnya, nah kayak gitu tuh. Kalau misalnya sudah nggak lengket lagi gitu, berarti itu kuenya sudah matang. Nah, ini alhamdulillah kuenya sudah jadi teman-teman.